Nah, yang pertama itu adalah untuk guru dan tenaga kependidikan. Nah, kalau misalkan dulu teman-teman mungkin beranggapan guru itu tidak bisa paruh waktu. Oke, sobat calon guru semuanya, kabar gembira untuk kita bahwasannya saat ini baru saja rilis Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025, yaitu yang mengatur tentang regulasi pengadaan P3K paruh waktu. Nah, di sini nanti kita akan mencari tahu lebih lanjut, yaitu seperti apa kriteria non ASN yang diangkat P3K paruh waktu. Kemudian jabatan apa saja yang bisa diisi oleh paruh waktu, apakah termasuk guru, kemudian tahapan pengadaan paruh waktu itu seperti apa, kemudian beban kerjanya seperti apa, kemudian gajinya berapa, serta pemutusan kerjanya nanti seperti apa. Dan juga pengangkatan P3K paruh waktu apakah bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu, dan apakah nanti kita termasuk di dalamnya. Nah, bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui di sini baru saja rilis ya, yaitu Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025, yaitu tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu paruh waktu, teman-teman. Nah, coba di sini kita scroll ke bawah ya, kita langsung dilihat yaitu pada bagian untuk keputusannya. Jadi di sini kalau misalkan kita cek ya, yaitu pada diktum yang pertama, bahwasanya di sini pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu itu merupakan pegawai aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran dari instansi pemerintah, teman-teman. Kemudian untuk yang kedua yaitu pengadaan P3K paruh waktu, itu inilah kalau misalkan kita cek di kedua ya, ini merupakan tujuan, teman-teman. Sepertinya pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dalam rangka yang pertama, yaitu untuk penyelesaian penataan pegawai non ASN, kemudian pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah, kemudian memperjelas status pegawai non ASN untuk mengisi jabatan ASN ya. Kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya ini merupakan hal yang paling penting, yaitu kalau misalkan kita lihat pada diktum yang ketiga ya. Kalau misalkan di sini kita lihat yaitu pada diktum yang ketiga, bahwasanya di sini pengadaan P3K paruh waktu ya, inilah untuk pengadaan P3K paruh waktu itu dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan pada jabatan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adalah untuk guru dan tenaga kependidikan. Nah, kalau misalkan dulu teman-teman mungkin beranggapan guru itu tidak bisa paruh waktu, nyatanya di sini teman-teman bisa ya untuk P3K paruh waktu untuk guru, teman-teman. Yang pertama yaitu jabatan yang bisa diisi oleh P3K paruh waktu yaitu guru dan tenaga kependidikan, kemudian tenaga kesehatan, kemudian tenaga teknis, kemudian pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, kemudian penata layanan operasional. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ada 7 jabatan yang di sini inilah untuk P3K paruh waktu. Kemudian kalau misalkan kita lihat yaitu pada diktum keempat ya, diktum keempat itu pengadaan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. Jadi untuk untuk paruh waktu ini adalah untuk dilakukan berdasarkan dari hasil seleksi tahun anggaran 2024. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pada Permenpan RB sebelumnya, yaitu diatur bahwasanya bagi teman-teman yang ikut seleksi P3K yang lulus diangkat P3K penuh waktu, dan yang nggak lulus ini adalah diupayakan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, nanti jabatan yang diisi adalah ini ya, yang bisa diisi. Kemudian di diktum kelima yaitu pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non ASN Badan Kepegawaian Negara dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, kalau misalkan kita itu melihat pada diktum kelima, sepertinya untuk P3K paruh waktu itu dikhususkan bagi teman-teman yang hanya terdata di database BKN, alias kalau misalkan teman-teman melihat pada hasil pengumuman itu adalah yang memiliki kode R2 maupun juga R3 ya. Nah, sepertinya adalah seperti itu. Karena apa? Karena untuk paruh waktu ini hanya untuk non ASN di database BKN. Nah, kalau misalkan R2 itu terbaca THK2 itu sebagian besar dan hampir seluruhnya itu juga sudah ikut pendataan non ASN yang sekaligus merangkap di R3 ya. Nah, seperti ini.
Jadi untuk R3 sendiri itu adalah tenaga non ASN yang terdaftar di database BKN. Nah, kemudian di sini kita lihat secara lebih spesifik lagi, yaitu ketentuannya adalah seperti ini. Jadi bagi non ASN yang terdaftar di database BKN dengan ketentuan yaitu di sini yang pertama telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus ya. Bagi teman-teman tenaga non ASN yang terdaftar di database BKN namun tidak lulus seleksi CPNS 2024 ini adalah nanti bisa diangkat P3K paruh waktu. Yang kedua yaitu teman-teman ASN dan BKN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan formasi atau kebutuhan. Jadi kita non ASN BKN misalkan ya, kita sudah ikut seleksi administrasi, sudah lulus, kemudian kita ikut seleksi kompetensi, kita kalah perankingan. Ini adalah bisa diangkat P3K paruh waktu ini. Kemudian untuk diktum ke-6 ya, ini adalah status kepegawaian dari P3K paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk P3K ya atau nomor identitas sebagai pegawai ASN. Jadi di sini meskipun kita itu diangkat P3K paruh waktu, namun di sini nanti kita juga akan mendapatkan nomor induk P3K sebagai nomor identitas sebagai pegawai ASN ya. Dan berikutnya kita lihat pada diktum ke-7 teman-teman, yaitu pengadaan P3K paruh waktu itu dilaksanakan dengan tahapan. Inilah untuk tahapan pengadaan P3K paruh waktu ya. Ini yang pertama, pejabat pembina kepegawaian atau PPK ini mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu kepada Menpan RB ya. Ini dengan ketentuan pada diktum kelima tadi. Kemudian rincian kebutuhan P3K paruh waktu ini bagi non ASN itu adalah pada ini wajib diusulkan ini seluruhnya ya, ini adalah oleh PPK. Jadi yang termasuk dalam kategori diktum kelima ini seluruhnya diusulkan oleh PPK. Kemudian Menpan RB di sini menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu pada setiap instansi pemerintah. Inilah tahapan-tahapannya ya. Kemudian rincian kebutuhan P3K paruh waktu itu terdiri atas kebutuhan mulai dari jumlah, kemudian jenis jabatan, kemudian kualifikasi pendidikan, dan juga unit penempatan ya. Nah ini. Kemudian untuk tahapan berikutnya yaitu yang masuk di E ya. Ini adalah berikutnya PPK itu mengusulkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN kepada Kepala BKN paling lama 7 hari kerja ya setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan P3K paruh waktu ini dari Menpan RB. Selanjutnya ini adalah Kepala BKN menetapkan nomor induk P3K atau nomor identitas dari pegawai ASN tersebut. Kemudian penerbitan nomor induk P3K atau identitas itu nantinya diterima oleh PPK paling lama 7 hari kerja ya sejak waktu penyampaian ya. Nah ini. Dan selanjutnya di sini nanti PPK menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah ini tentunya untuk di bagian tahapan pengadaan P3K paruh waktu ya untuk pegawai non ASN terdaftar di database BKN. Nah berikutnya di diktum yang ke-8 ya, ini adalah kita bisa lihat yaitu jika dalam hal pegawai non ASN yang diusulkan menjadi P3K paruh waktu tetapi di kemudian hari, inilah misalkan yang pertama mengundurkan diri, kemudian dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu ditentukan dengan surat edaran Kepala BKN atau mungkin juga meninggal dunia, maka PPK ini membatalkan proses pengangkatan yang bersangkutan. Nah kalau misalkan di sini ada ini ya, yaitu menyampaikan kelengkapan dokumen sepertinya apakah nanti kita melakukan pengisian DRH dan juga pemberkasan atau enggaknya, apakah lewat akun SCSN atau mungkin lewat link khusus ya, kita pantau saja ya untuk informasi berikutnya untuk mekanisme secara lebih teknisnya. Kemudian untuk diktum yang ke-9 di sini adalah PPK atau pejabat pembina kepegawaian nanti dapat memberikan kuasa untuk mengangkat PP3K paruh waktu itu pada dalam diktum ke-7 ya, huruf H ini kepada pejabat yang ditunjuk ya. Ini dilingkungannya untuk menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu. Jadi nanti bisa semacam didelegasikan ya. Kemudian untuk diktum berikutnya yaitu diktum ke-10, yaitu pejabat yang ditunjuk itu adalah pejabat pimpinan tinggi media yang membidangi kesekretariatan untuk instansi pusat ya. Kemudian ke-11 yaitu P3K paruh waktu yang telah diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan dimaksud. Ini adalah di diktum ke-7
nanti melaksanakan tugas jabatan berdasarkan dari perjanjian kerja. Nah, nanti perjanjian kerja kita itu kita menduduki jabatan apa? Apakah guru? Kalau misalkan guru berarti kita mengajar, ataukah mungkin tenaga teknis, ataukah apa gitu ya. Dan berikutnya di sini coba di sini agak sedikit error ya. Dan berikutnya di sini untuk perjanjian kerja yang dimaksud pada diktum ke-11 ini ya, yaitu yang kita laksanakan berdasarkan dari SK nanti. Maka di sini nanti akan memuat ini, yaitu yang pertama ada jabatan. Kita tuh menjabat sebagai apa, kemudian ekspektasi kerja, harapannya seperti apa, unit kerja penempatannya di mana, skema kerjanya seperti apa, masa perjanjiannya kerja ini dari kapan sampai kapan, hak dan kewajibannya apa saja, serta untuk sanksinya itu kira-kira apa. Nanti akan tertera pada SK kita dan juga perjanjian kerja ya. Kemudian di sini kita lihat pada diktum ke-13 ya, yaitu untuk masa perjanjian kerja sekarang. Masa perjanjian kerja P3K paruh waktu itu ditetapkan setiap 1 tahun ya. Jadi masa perjanjian kerja paruh waktu itulah setiap 1 tahun dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K. Jadi nanti dari paruh waktu itu bisa diangkat menjadi P3K ya. Nah, PPK menetapkan jangka waktu bekerja dan jam kerja P3K paruh waktu sesuai dengan ketersediaan anggaran dan juga karakteristik pekerjaannya. Jadi untuk jam kerja ini nanti diatur ya di sini teman-teman. Kemudian diktum ke-15 keputusan pengangkatan dimaksud di diktum ke-7 itu dijadikan sebagai dasar dimulainya masa perjanjian kerja paruh waktu ya dengan instansi pemerintah. Kemudian ke-16 P3K paruh waktu itu nanti melakukan perencanaan kinerja untuk menyusun sasaran kinerja pegawai atau SKP sesuai target dalam perjanjian kerja. Jadi seperti yang nanti juga menyusun SKP ya, sama halnya dengan ASN lainnya, baik itu PNS maupun juga P3K. Kemudian nanti ada evaluasi ya, evaluasi kinerja triwulan dan tahunan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan dari capaian kinerja organisasi. Sepertinya nanti juga menggunakan kinerja BKN ya. Kalau misalkan guru ini nanti adalah sepertinya tetap menggunakan PMM, namun enaknya kan sekarang setiap tahun ya. Kemudian untuk diktum ke-18 ya, dari hasil evaluasi kerja kinerja di sini nanti digunakan sebagai pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja untuk paruh waktu atau mungkin juga sebagai dasar pengangkatan menjadi P3K yang penuh waktu. 19 yaitu P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit itu sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di wilayah tersebut ya, di suatu wilayah. Jadi inilah terkait tentang kalau misalkan teman-teman melihat pada gaji itu berapa paruh waktu, itulah sesuai dengan diktum ke-19 ya. Diktum ke-20 yaitu sumber pendanaan untuk upah yang dimaksud ini pada diktum ke-19 ini nanti berasal dari mana, yaitu berasal selain dari belanja pegawai ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah ini. Kemudian ke-21 yaitu P3K paruh waktu mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah ini. Selanjutnya untuk berikutnya yaitu diktum ke-22 yaitu P3K paruh waktu nanti untuk kewajibannya apa, yaitu di sini diatur ya. Ini memiliki kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar dan seterusnya. Kemudian mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN ya. Kemudian juga menjaga netralitas karena di sini kita juga merupakan ASN teman-teman. Kemudian untuk diktum ke-23 yang mana di sini ketentuan terkait disiplin paruh waktu nanti sesuai dengan ketentuan disiplin yang berlaku pada ASN. Jadi untuk aturan disiplin ini sama halnya dengan ASN pada umumnya ya. Nah ini. Kemudian ketentuan pemberhentian. Nah ini bisa nih diberhentikan P3K paruh waktu. Nah kita bisa diberhentikan itu manakala teman-teman itu lolos misalkan ya, sudah diangkat menjadi PNS ataupun juga P3K. Misalkan teman-teman lolos CPNS atau mungkin juga teman-teman diangkat P3K, maka status paruh waktunya nanti akan hilang. Kemudian teman-teman mengundurkan diri, kemudian meninggal dunia, kemudian melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan undang-undang, kemudian mencapai batas usia pensiun atau berakhirnya masa perjanjian kerja. Kemudian terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah, kemudian tidak cakap jasmani rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya.
kemudian tidak berkinerja, kemudian melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat ya. Ini nanti adalah ketentuan bisa diberhentikan dari P3K paruh waktu teman-teman. Nah, selain itu juga di sini ada yaitu dipidana dengan pidana penjara ya. Ini adalah 2 tahun, kemudian dipidana, kemudian menjadi anggota atau pengurus parpol. Ini bisa diberhentikan juga ya. Kemudian ke-25 yaitu jika atau dalam hal P3K paruh waktu mengajukan pindah instansi, yang bersangkutan itu dinyatakan mengundurkan diri. Nah, artinya ketika teman-teman diangkat P3K paruh waktu, nggak boleh nih untuk minta mutasi atau pindah. Kenapa? Karena nanti dianggap mengundurkan diri ya. Kemudian ke-26 yaitu jika terjadi perubahan organisasi pemerintah, P3K paruh waktu yang kompetensinya masih dibutuhkan dan perjanjian kerja yang bersangkutan itu belum berakhir, maka akan dipindahkan di unit yang membutuhkan ya, sesuai dengan kompetensinya. Nah, ini teman-teman. Kemudian untuk yang ke-27 yaitu terkait tentang pengangkatan. Pengangkatan paruh waktu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN saja ya, melalui pengadaan ASN tahun 2024 saja ini. Kemudian PPK yang mengusulkan pengangkatan paruh waktu menjadi P3K ini nanti berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian atau evaluasi kinerja. Kemudian ke-29 pengangkatan sebagaimana dimaksud ini dilakukan dengan tahapannya, yaitu ini adalah untuk dari P3K paruh waktu diangkat menjadi P3K penuh waktu. Tahapannya ini yaitu PPK mengusulkan rincian kebutuhan kepada Menpan RB, kemudian Menpan RB ini menetapkan kebutuhan P3K untuk instansi tersebut ya. Kemudian rincian kebutuhan P3K terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan juga unit penempatan. Selanjutnya PPK ini nanti mengusulkan perubahan status P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu ya, kepada Kepala BKN paling lama 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan itu ya. Nah, ini kemudian Kepala BKN menetapkan pertimbangan teknis atau pertek ya, perubahan dari status paruh waktu menjadi P3K. P3K di sini artinya adalah P3K penuh waktu. Nah, PPK menetapkan pengangkatan P3K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi nanti untuk mekanisme pengangkatannya dari paruh waktu ke penuh waktu adalah kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya di sini untuk keputusan ini mulai berlaku ya sekarang, yaitu sejak tanggal ditetapkan, ini adalah ditetapkan tanggal 13 Januari 2025. Nah, kira-kira demikianlah untuk isi dari Kemenpan RB yang mengatur tentang pengadaan yaitu P3K paruh waktu. Nah, berdasarkan dari Kemenpan RB ini apakah teman-teman kira-kira terakomodir atau enggaknya nih? Silahkan tinggalkan di sejak kolom komentar dan pendapat kalian apa. Nanti kita diskusi seperti biasanya ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.